Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Vista Amanda dari Akuntansi Lembaga Keuangan Lokal 1 PS6E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua materi terkait akuntansi lembaga keuangan syariah, yaitu yang pertama gambaran umum mengenai akuntansi lembaga keuangan syariah, dan yang kedua terkait dengan perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Baiklah, masuk kita ke materi pertama, yaitu gambaran umum mengenai akuntansi lembaga keuangan syariah. Yang pertama kita akan melihat pengertiannya. Pengertian dari akuntansi lembaga keuangan syariah yaitu proses akuntansi yang berdasarkan prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun dalam pencatatannya. Untuk lebih jelasnya, akuntansi syariah ialah proses akuntansi untuk transaksi syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan lain sebagainya. Yang kedua, masuk kita ke manfaat akuntansi syariah. Yang pertama yaitu memberikan pemahaman dan kesadaran bahwa Al-Quran itu merupakan kitab yang benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menegakkan perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasul. Yang keempat, sebagai sarana untuk berjihad menegakkan kebenaran. Dan manfaat yang terakhir yaitu menumbuh kembangkan ekonomi berbasis Islam di Indonesia. Nah, itulah manfaat yang terdapat di dalam akuntansi lembaga keuangan syariah. Selanjutnya masuk kita ke prinsip-prinsip akuntansi syariah. Yang pertama, prinsip pertanggungjawaban. Karena di dalam akuntansi lembaga keuangan syariah dasarnya yaitu ilmu syariah. Maka dalam prinsip pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk implementasi dari hal tersebut. Secara konkret, transaksi yang dilakukan seseorang harus dipertanggungjawabkan. Salah satunya melalui laporan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan di sini bersifat lebih fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika atau syariah dan moral. Dan prinsip yang ketiga yaitu prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan proses transaksi ekonomi. Sebagai contoh, aktivitas pengakuan, pengukuran, dan pelaporan yang tentu saja akan berjalan dengan baik jika dibarengi dengan kebenaran. Jadi, seorang akuntan harus memiliki ketiga prinsip tersebut untuk membuat laporan. Jadi, tidak ada laporan yang dimanipulasi atau segala macamnya. Itu merupakan gambaran umumnya. Kemudian kita akan masuk ke perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Nah, apa
apa sajakah perbedaan-perbedaannya dan di manakah letaknya perbedaan tersebut. Kita akan membahasnya di sini. Baiklah, untuk perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional atau akuntansi umum, untuk perbedaan utamanya yaitu terletak pada bagaimana informasi itu dibagikan atau bagaimana informasi itu diinformasikan kepada perusahaan dan sejenisnya. Itu yang membedakan. Jadi di dalam akuntansi syariah menyediakan semua informasi dengan jelas kepada prospek atau perusahaan, sedangkan akuntansi konvensional informasi yang diberikan hanya informasi pilihan saja, berbeda dengan akuntansi syariah. Dan ada juga perbedaan-perbedaan lain, yaitu dalam aktiva. Kalau di dalam akuntansi konvensional atau akuntansi umum, aktiva terbagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan ada juga aktiva tetap. Sedangkan dalam akuntansi syariah, barang-barang pokok berupa barang berupa uang, harta berupa uang, dan juga harta berupa barang. Itu bedanya. Dan perbedaan yang kedua yaitu dalam konsep. Kalau dalam akuntansi syariah, konsep mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang memiliki kedudukan yang sama itu bukan merupakan tujuan dari segala hal, melainkan itu hanya merupakan perantara saja sebagai pengukuran dan penentuan untuk menentukan nilai dan harga. Dan yang sedangkan di dalam akuntansi konvensional mempraktikkan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungannya. Nah, itu terletak perbedaannya. Perbedaan selanjutnya itu terletak pada laba atau keuntungan yang diperoleh. Jadi laba di dalam akuntansi syariah dan akuntansi konvensional itu perolehan labanya itu berbeda. Jadi kalau dalam akuntansi konvensional atau akuntansi umum menerapkan prinsip laba universal yang mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang yang bersumber dari sumber yang haram. Sedangkan akuntansi syariah dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari modal pokok. Jadi di dalam akuntansi syariah ini, laba yang diperoleh itu jelas dan tidak berasal dari sumber yang haram. Jadi berbeda dengan akuntansi konvensional yang perolehan labanya dimasukkan sumber-sumber yang tidak jelas. Nah, yang untuk perbedaan yang terakhir yaitu di dalam konsep akuntansi konvensional atau akuntansi umum menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika ada jual beli. Berarti laba itu ada saat adanya proses jual beli. Berbeda dengan konsep syariah
yang memiliki prinsip atau memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika ada perkembangan. Nah, itu merupakan perbedaan-perbedaan dari akuntansi syariah dan akuntansi konvensional atau akuntansi umum. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.